فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kenikmatan yang sangat banyak, yaitu nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga pada saat ini kita masih bertatap muka walaupun hanya lewat YouTube. Dan juga marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan wabah atau virus ini diangkat supaya kita dapat berkumpul bertatap muka lagi kembali di pesantren kita ini. Salawat berserta salam kita aturkan kepada suri tauladan kita, uswah kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya. Anak-anakku sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar dengan kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua baik di sana, yang jauh maupun yang di Subaim sini. Baiklah, kita masuk pada pelajaran kita, yaitu PKN kelas 9 atau kelas 3, yaitu dengan judul, atau kita masuk pada bab yang pertama, yaitu dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ini sudah dicatat, dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pancasila dilahirkan atau dasar negara dilahirkan pada tanggal 1 Juni 1945 dan ditetapkan secara resmi menjadi dasar negara pada tanggal 17 Agustus 1945. Kita masuk pada yang pertama atau A, yaitu penerapan Pancasila dari masa ke masa. Di sini ada 4 tahapan, yaitu yang pertama atau 1, masa awal kemerdekaan, yaitu pada tahun 1945 sampai 1959, yaitu berjalan kurang lebih 14 tahun. Kemudian yang kedua, masa Orde Lama, yaitu pada tahun 1959 sampai 1966, yaitu berjalan kurang lebih 7 tahun. Kemudian yang ketiga, masa Orde Baru, yaitu tahun 1966 sampai 1998, yaitu berjalan kurang lebih dari 1966 sampai 1998, itu kurang lebih 52 tahun. Dan kemudian yang keempat, yaitu masa reformasi, yaitu pada tahun 1998 sampai sekarang. Baiklah anak-anak, kita masuk pada yang pertama, yaitu masa awal kemerdekaan, yaitu pada tahun 1945 sampai 1959. Kita bahas yang pertama tadi, pada masa awal kemerdekaan 1945 sampai 1959, yaitu kurang lebih berjalan 14 tahun. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 menjadi tonggak awal kemerdekaan Indonesia. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Periode awal kemerdekaan ini atau penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa menjadi atau berbagai macam ancaman. Bangsa Indonesia harus menghadapi oknum yang berupaya menggantikan Pancasila dengan ideologi lain. Tentunya
bertentangan dengan kepribadian bangsa Indonesia. Di sini ada upaya-upaya yang dimaksud sebagai berikut. Ini ada 6 upaya. Yang pertama yaitu pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI di Madiun dipimpin oleh Musso. Kemudian yang kedua, pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau DI atau TII dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwirjo. Kemudian yang ketiga, pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS dipimpin oleh Dr. Christian Soumokil. Yang keempat, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI dipimpin oleh Safruddin Prawiranggara dan Vence Sumual. Kemudian yang kelima, Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Kemudian yang keenam, perubahan susunan negara. Anak-anakku sekalian, Pak Guru akan bacakan sedikit tentang yang pertama tadi, 6 upaya, yaitu yang pertama, pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun. Pemberontakan PKI di Madiun terjadi pada tanggal 18 September 1948. Aksi pemberontakan dipimpin oleh Musso. Tujuan utama adalah mendirikan negara Soviet Indonesia berideologi komunis. Pemberontakan PKI di Madiun bermaksud menggantikan Pancasila dengan negara komunis. Pembentukan ini pada akhirnya digagalkan. Kemudian yang kedua yaitu pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau DI atau TII. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia ini dipimpin oleh Soekarwaji Marijan Kartosuwirjo. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia atau NII oleh Kartosuwirjo pada tanggal 17 Agustus 1949. Tujuan utama DI atau TI ini didirikannya NII adalah mendirikan tujuan utama yaitu upaya penumpasan pemberontakan ini memakan waktu yang cukup lama. Kartosuwirjo bersama para pengikutnya baru bisa ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962, yaitu kurang lebih 13 tahun. Kemudian yang ketiga, pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Pada tanggal 25 April 1950, Persatuan dan Kesatuan mendapat tantangan berat dengan didirikannya Republik Maluku Selatan atau RMS. Pulau-pulau terbesarnya adalah Seram, Ambon, dan Buru. Pemberontakan RMS ini di Seram terus berlanjut sehingga 1963. Pada tanggal 1966, pemimpin pemberontak Dr. Christian Soumokil ditangkap. Kemudian yang keempat, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI juga dikenal dengan Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta. PRRI Permesta dipimpin oleh Safruddin Prawiranggara dan Vence Sumual. Pemberontakan PRRI atau Permesta terjadi pada tanggal 1957 sampai 1958 di Sumatera atau di Sulawesi. Kemudian yang kelima, Angkatan Perang Ratu Adil
atau APRA. Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA ini dibentuk oleh Kapten Kolonel yaitu Raymond Westerling pada tahun 1900 pada tanggal 15 Januari 1949. Kemudian yang terakhir perubahan susunan negara atau yang keenam tadi, yaitu Indonesia sempat mengalami perubahan susunan negara dari kesatuan menjadi serikat, kemudian kembali lagi menjadi kesatuan. Pada tahun 1955 Indonesia berhasil melaksanakan pemilu 1955 yang dianggap paling demokratis. Kemudian kita masuk pada tadi yang pertama, kita masuk pada yang kedua, yaitu masa Orde Lama, yaitu pada tahun 1945 sampai 1950. Kemudian yang seterusnya pada masa Orde Baru, yaitu periode 1966 sampai 1968, ditandai dengan pengangkatan Jenderal Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia yang menggantikan Insinyur Soekarno, di mana Jenderal Soeharto ini memiliki visi, yaitu melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Melalui kepemimpinan beliau, akhirnya bisa disimpulkan bahwa pada hakikatnya antara Orde Lama dan Orde Baru pemerintahnya adalah otoriter, sehingga pelaksanaan ini atau pelaksanaan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen hanya dijadikan alat politik belaka atau penguasa belaka. Dengan demikian, lengsernya Presiden Soeharto, lahirnya masa reformasi. Yaitu yang keempat, kita masuk pada yang keempat, yaitu masa reformasi. Periode masa reformasi ini dari periode 1998 sampai sekarang. Harapan masa reformasi ini atau harapan reformasi negara Indonesia ini, Indonesia membangun tatanan kembali yang kuncinya melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, tentunya terlepas dari tantangan hambatan. Dan di era reformasi ini yang menjadi dua tantangan besar, yaitu yang pertama kehidupan masyarakat yang serba bebas berbicara, bebas berorganisasi dan berekspresi. Kemudian yang kelima atau yang kedua, bukan yang kelima, yang kedua, menurunnya rasa nasionalisme, menurunnya persatuan dan kesatuan. Tapi pada intinya negara Indonesia dalam kondisi apapun harus menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Baiklah anak-anak yang dirahmati Allah SWT, termasuk kepada yang kedua, yaitu nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah SWT, mungkin pertemuan kita pada pertama ini sekedar penyampaian. Insya Allah kalau memang ada tugas, insya Allah nanti atau materi ini Pak Guru akan masukkan lewat PDF, nanti akan anak-anak sekalian bisa dibaca. Insya Allah nanti sekalian Pak Guru kirim lewat PDF juga. Mungkin ini saja yang Pak Guru sampaikan. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.